Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa TV Borneo TV yang dirahmati Allah. Pertama-tama tentu kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita pada saat ini oleh Allah tetap diberikan kesehatan, diberikan keamanan, dan lebih syukur lagi saat ini kita berada di dalam bulan yang penuh pengampunan, penuh pahala. Lebih khusus juga pada saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya bagi kita umat Islam bahwa Ramadan ini merupakan sebuah dambaan kita. Karena dalam Ramadan Allah melipatkan beberapa pahala. Allah memberikan pengampunan, dan yang lebih utama, dengan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, maka hakikat kita sebagai insan, sebagai manusia akan kembali kepada fitrahnya. Baik yang berkaitan dengan hablum minallah, karena kita mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak kalah pentingnya juga hablum minannas. Kita akan lebih merasakan nasib sesama manusia. Karena dengan Ramadan ini kita bisa merasakan bagaimana tatkala kita puasa, yang mana puasa itu menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk diantaranya menahan lapar, menahan haus. Sementara itu di belahan bumi yang lain banyak saudara-saudara kita yang merasakan bukan hanya menahan, tapi terpaksa tertahan lapar, haus. Nah, sehingga dengan kita merasakan itu timbul empati kita kepada sesama, bahwa tidaklah mudah untuk menahan lapar dan haus itu. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah. Awal Ramadan ada sebuah riwayat mengatakan adalah sebuah rahmat yang Allah tebarkan. Pertengahan Ramadan wa ausatuha maghfirah, sebuah pengampunan yang Allah berikan. Wa akhiruha itkum minan nar, di pengakhir Ramadan ini sebagai penyelamat kita dari api neraka. Kalau diibaratkan pemain bola, mulai dari babak penyisihan, semifinal, dan sekarang finalnya. Dan di final-final inilah Allah juga memberikan keutamaan yang lebih utama dibandingkan awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Karena apa? Di akhir Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam kita berbuat kebaikan.
Dalam suatu riwayat, suatu ketika Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merenungkan nasib umatnya, karena Nabi kita mengingat bahwa umatku dengan umat-umat terdahulu sangat jauhlah perbedaannya dari segi postur tubuhnya, fisiknya, usianya, dibandingkan umat-umat dulu jauh ketinggalan umatnya Muhammad. Padahal dalam salah satu riwayat yang terjadi atau yang pada saat itu di zaman Bani Israel, ada 4 hamba Allah yang mana mereka melaksanakan ibadah selama 80 tahun. Malam mereka ibadah, sholat, siang mereka puasa, bahkan ada yang meriwayatkan siang hari mereka berperang dengan musuh selama 80 tahun. Nabi kita Muhammad merenungkan, bagaimana mungkin umat-umatku yang dari postur tubuhnya lebih kecil, usianya lebih pendek, bisa mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Tatkala Rasulullah merenung seperti itu, lalu Allah menurunkan wahyunya. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Tahukah kau Muhammad apa yang dimaksud malam mulia itu? Yaitu Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam mulia itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada ahli tafsir menjelaskan, pada mufassirin menjelaskan bahwa berbuat kebaikan pada malam itu lebih baik daripada kamu berbuat baik selama 1000 bulan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan yang bertepatan dengan malam itu, malam yang mulia itu, maka kebaikannya Allah akan lipatkan nilai kebaikan itu. Kalau hari-hari awal puasa dan seterusnya, itu nilai kebaikannya yang Allah lipatkan. Berlipat ganda melebihi kebaikan-kebaikan ataupun lipatan kebaikan di luar bulan Ramadan. Tapi di malam yang mulia itu bukan hanya kebaikan yang Allah lipatkan, tetapi waktu kita mengerjakan kebaikan juga Allah lipatkan. Khairum min alfi syahrin. Kita sholat pada malam itu, maka nilainya lebih baik daripada kita sholat selama 1000 bulan. Kita sedekah pada malam itu juga sama nilainya. Lebih baik kita sedekah pada malam itu daripada kita sedekah selama 1000 bulan. Kita baca Al-Quran pada malam itu juga sama lipatannya. Lebih baik kita membaca Al-Quran pada malam itu daripada kita membaca Al-Quran 1000 bulan. Yang kalau kita hitungkan dengan tahun, kurang lebih 83 tahun 4 bulan lipatannya. Setelah ayat tersebut turun, disampaikan oleh malaikat Jibril, itulah Muhammad, Allah berikan kefadolan, keutamaan kepada umatmu. Lalu Rasulullah merasakan suatu kebahagiaan dan kesyukuran betapa besarnya anugerah Allah
yang Allah berikan kepada umat Muhammad Rasulullah. Padahal sebelumnya Rasulullah sangat kagum terhadap 4 hamba Allah, Nabi Ayub, Nabi Hizkil, Nabi Yusuf bin Nun. Mereka beribadah selama 80 tahun dan tidak dicampuri dengan pelanggaran, dengan kemaksiatan. Rasulullah begitu kagumnya, begitu takjubnya terhadap hamba Allah 4 orang ini. Tetapi dengan rahmat Allah kepada umatnya Muhammad, Allah turunkan ayat itu. Dan itulah yang membuat Rasulullah bersyukur dan bangga. Walaupun umat Nabi usianya tidak sama dengan usianya umat-umat terdahulu. Kemampuan fisiknya juga tidak sama dengan kemampuan fisik umat-umat terdahulu. Tapi dengan itu merupakan sebuah anugerah Allah yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Pemirsa Metro Borneo TV yang berbahagia. Dalam hal ini tentunya bagi kita umat yang hidup di akhir zaman, kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya, walaupun umpama ini sudah akhir-akhir daripada tenaga kita, namun utama jadi di malam hari kita utamakan untuk lebih banyak beribadah. Lebih banyak kita membaca Al-Quran. Lebih banyak kita sholat. Lebih banyak kita sedekah. Dengan harapan untuk mendapatkan lipatan pahala, lipatan waktu. Karena satu malam itu Rasulullah pastikan berada di 10 malam di 10 malam Ramadan yang terakhir. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, taharrau Lailatul Qadri, jadi semangatlah untuk kamu mencari Lailatul Qadar, yaitu fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Persungguhlah, kata Rasulullah, untuk kamu mencari malam yang mulia itu di 10 malam Ramadan yang akhir. Lebih khusus lagi fil witri, yaitu di malam-malam yang ganjil. Untuk itu kita sebagai hamba Allah yang ditakdirkan mulia, dijadikan orang iman, kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Karena hakikat kita berbuat kebaikan adalah mengharapkan pahala dari Allah. Dan pahala itulah nanti yang akan kita bawa tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Umumnya manusia hidup tentunya mencari pekerjaan yang ringan, tetapi mempunyai hasil yang besar. Sama kita beramal. Tentunya kita akan lebih senang kalau mengerjakan suatu amalan yang amalannya kecil, tapi pahalanya besar. Maka sangat rugilah bagi kita orang iman, bagi kita hamba Allah yang mukmin, momen-momen seperti ini kita lewatkan begitu saja. Tahun depan masih ada Ramadan. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menemui Ramadan di tahun akan datang? Umpama pun kita bisa menemui Ramadan akan datang. Oke, tapi ketahuilah, Ramadan saat ini yang kita lalui ini
tidak akan bisa kita tebus manakala kita tinggal. Boleh sama Ramadannya, tapi waktunya sudah berbeda. Waktu yang sudah lewat tidak akan terulang sampai akhir kiamat. Nah, maka untuk itu, para pemirsa Borneo TV, mari kita sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari pahala sesuai dengan sabda Rasulullah, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia untuk kita menanam, untuk kita menabung, yang hasilnya nanti akan kita nikmati di akhirah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan sekecil biji sawi, sekecil semut hitam, maka perbuatannya itu Allah akan berikan, Allah akan perlihatkan, dan akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil semut hitam, sekecil biji sawi, maka kejelekan itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Wa ma tuqaddimu min syai'in tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu dulukan dari sesuatu apapun, maka nanti akan kamu temui kelak di sisi Allah. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah, salah satu pengamalan di 10 malam yang akhir yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, yaitu ada namanya i'tikaf. I'tikaf, berdiam diri di masjid. I'tikaf itu sejak zaman Rasulullah, sahabat, bahkan setelah Rasulullah wafat pun para istri-istri Rasul itu terus melestarikan. Karena apa? I'tikaf di masjid juga punya pahala sendiri. Terangkan dalam sebuah hadis, an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takif huwa ya'kifuz zunub wa yujra lahu minal hasanati ka'amilil hasanat kulliha. Orang yang i'tikaf di masjid, diam di masjid. Kalau kita seandainya diam sambil baca Al-Quran, tentunya juga nilainya tambah. Kalau kita diam di masjid sambil kita zikir, juga nilainya tambah. Ditambah pahala zikir, pahala baca Al-Quran. Yang disebut i'tikafnya diam, tafakkur di masjid. Orang yang diam di masjid seperti itu, yang pertama tercegah dari dosa. Karena namanya diam, i'tikaf. Dan dia juga akan diberikan pahala-pahala. Wa yujra lahu minal hasanat ka'amilil hasanati kulliha. Orang yang diam di masjid, Allah akan alirkan pahala-pahala kepadanya. Sebagaimana orang-orang yang berbuat kebaikan di luar i'tikaf. Jadi kalau ada orang di luar, kita di luar i'tikaf berbuat apapun, maka orang yang diam di masjid itu, Allah akan berikan bagian bonus pahala kepadanya. Nah, lebih-lebih lagi, manakala i'tikaf ini mencocoki, ya kan, menepati yang disebut Lailatul Qadar tadi, maka berarti nilai i'tikafnya
lebih baik daripada i'tikaf pada malam itu daripada dia i'tikaf selama 1000 bulan. Luar biasa. Nah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman dirahmati oleh Allah ini, mari di 10 malam yang akhir ini, ya insya Allah tinggal 7 malam ya, bukan 10 malam lagi, tinggal 7 malam lagi. Di detik-detik terakhir ini kita upayakan untuk lebih meningkatkan amal-amal ibadah kita. Utamanya di malam hari. Ayat berikutnya, apakah yang disebut Lailatul Qadar itu? Malam mulia itu? Tanazzalul malaikah waruh, yaitu turunnya malaikat, para malaikat, waruh, dan malaikat Jibril. Jadi disebut yang malam mulia itu adalah pada malam itu turunnya malaikat yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Apa tujuannya? Mereka mengapain begitu kira-kira ya? Turunnya para malaikat itu yaitu malaikat dalam ayat lain terangkan fiha yufroku kulli amrin hakim. Jadi pada malam itu malaikat turun untuk membagikan takdir-takdir yang sudah dibuat oleh Allah kepada hambanya, kepada alam semesta ini, yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Pada malam itu diturunkan oleh malaikat fiha yufruku kulli amrin hakim. Jadi pada malam itu malaikat membagikan takdir yang terjadi selama setahun. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, kalau bagi kita tentunya termasuk ajal kita, rizki kita, keberuntungan kita, celaka kita, musibah, cobaan, Allah akan turunkan pada malam itu. Nah, maka tidak berlebihan juga kalau pada malam itu kita memohon kepada Allah, banyak berdoa. Di samping kita i'tikaf, kita banyak memohon kepada Allah. Karena dalam sebuah riwayat menerangkan, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadar yang buruk, takdir yang jelek, kecuali doa. Jadi qadar yang sudah Allah tulis untuk kita itu, manakala kita sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka qadar yang buruk itu bisa dihapus. Nah, lebih-lebih kita tahu bahwa salah satu waktu yang mustajab Allah berikan kepada hambanya untuk berdoa tatkala sepertiga malam yang akhir. Nah, itu. Jadi kalau di Indonesia ini kita bisa mendapatkan waktu-waktu yang mustajab, tapi tidak ada tempat yang mustajab. Kalau di Mekah kan tempat mustajab namanya, depan Ka'bah, di atas Sofa, Gunung Sofa Marwah, orang sa'i, bagi orang sa'i, ya kan. Di belakang makam Ibrahim, setelah tawaf. Itu tempat-tempat yang mustajab. Di Multazam, tempat-tempat yang mustajab. Di Raudhoh, tempat yang mustajab. Kalau di tempat kita ini ya hanya waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada kita. Yaitu salah satunya adalah sepertiga malam yang akhir. Nah, maka kita tidak ada salahnya
Kalau di waktu-waktu itu kita banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon. Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, untuk saudara-saudara kita yang ada sekarang dalam penjajahan, dalam penganiayaan Palestina. Kita doakan. Dan kita mendoakan orang iman, itu tidak ada ruginya. Malaikat mengamini, amin walaka mislu dzalik. Itu aminnya malaikat itu. Semoga Allah mengabulkan dan kamu juga akan mendapatkan yang itu, seperti doamu itu. Jadi kalau kita mendoakan baik itu akan kembali kepada kita doa baik itu. Nah, kita berdoa kepada Allah. Dan termasuk kita ibadah di malam mulia tadi, kembali kepada malam Lailatul Qadar tadi, itu satu pengampunan sendiri. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah menyocoki, menepati malam yang mulia tadi, Lailatul Qadri tadi, dengan niat, dengan iman, wahtisaban, dan mencari hisaban, mencari pahala dari Allah. Allah akan ampuni ma taqaddama min dzambih, apa yang telah dia dulukan dari dosa-dosanya. Sama dengan puasa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pada puasa itu 30 hari. Barang siapa yang puasa Ramadan, iman dan cari pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ibadah di malam Lailatul Qadar hanya semalam saja itu. Itu sudah punya nilai sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu. Jadi untuk itu sekali lagi para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah, detik-detik terakhir ini insya Allah tinggal 27 hari atau 26 hari. Nanti kita tunggu kapan terbitnya 1 Syawal, maka akan berakhirlah puasa kita. Marilah kita upayakan, kita paksakan diri kita untuk berusaha memperbanyak amal baik, terutama di 10 malam yang akhir, terutama di malam hari. Maksudnya seperti itu, terutama di malam hari. Karena di situ ada satu lipatan masa kita beramal. Kalau di hari-hari seperti ini, lipatan pahala kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi manakala di malam hari dan mencocoki yang namanya Lailatul Qadar, maka bukan hanya kebaikan yang Allah lipatkan, tetapi waktu juga Allah lipatkan. Padahal untuk umur saat ini bisa dikatakan jarang. Umur yang sampai mencapai 83 tahun, 70 tahun, 60 tahun, kadang-kadang masih di bawah kepala 5, sudah dipanggil oleh Allah. Nah, maka untuk itu kesempatan yang mulia ini, dan memang ini sebagai belas kasihnya Allah khusus kepada umatnya Muhammad, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari tabungan, menetapi dalil ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Kita tidak tahu usia kita yang sudah, mungkin kita bisa menghitungnya berapa usia kita. Tapi usia kita akan datang, tidak ada yang tahu. Tentu kita berharap dan kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa menjumpainya. Tapi itu hanya rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu, bisakah kita berjumpa Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka mari sekali lagi, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini
Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menetapi ibadah kita. Walaupun ini memang sudah di sisa-sisa tenaga katakanlah. Setelah 20 hari kita puasa, sisa-sisanya inilah kita pertahankan. Istilahnya kalau sepak bola itu sudah masuk ke semifinal ini. Jadi sudah memasuki finalnya. Agar kita bisa lulus, mendapatkan menjadi hamba yang betul-betul takwa sesuai dengan harapan Allah la'alakum tattaqun, dan kita mendapatkan pahala yang banyak. Mari kita sama-sama di akhir-akhir Ramadan ini sampai berakhir, kita jaga kesehatan kita semangat dalam melaksanakan ibadah, utamanya lebih semangat sekali lagi di malam hari. Demikian para bapak ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan. Manakala ada yang kurang, tentunya dari kami. Kalau ada yang baik, tentunya dari Allah. Dalam hal ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan iktikaf, selamat menghatamkan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.